Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irfan Aryansyah. Kali ini konten motor kembali lagi hadir menyapa Anda. Oke, sesuai judul yakni kita pertama-tama kita bongkar dulu atau kita lepas dulu karburasinya. Kita lepas dulu dari kabel cuknya menggunakan kunci 12, kunci pas. Untuk yang kabel olor gas menggunakan kunci 10. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Komen bisa tanya-tanya, bisa juga memberikan saran ya. Kita copot lagi untuk selang bensinnya, kemudian baru bisa kita lepas untuk karburasinya. Simak terus videonya sampai akhir dan ikuti agar kalian tidak gagal paham, karena ada beberapa tips-tips yang saya berikan. Di sini saya sudah menggunakan kabel olor gas itu dengan satu saja, dan sudah beberapa bulan ini rasanya sangat enteng, sangat berbeda dengan daripada menggunakan dua kabel. Mungkin kalau berminat bisa komen dan nanti akan saya buatkan caranya untuk bagaimana untuk satu kabel gas. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sedikit bensin atau pertalite dan juga carbo cleaner untuk membersihkan karburatornya. Setelah kita copot dulu ini selang kecil yang di pembuangan bawah. Kemudian kita buka dulu yang bagian bawah untuk baut 3 ini yang di bagian bawah karburatornya menggunakan obeng plus, dan yang pasti kalian pastikan untuk obengnya cukup kuat, karena biasanya itu kalau habis di servis di bengkel itu murnya itu dikencengin pol lur. Setelah kita buka tutup yang ini dulu, yang mur yang untuk apung-apungnya. Jangan sampai tertinggal untuk yang ini, jarumnya yang ke bawah ini. Dan juga diingat-ingat untuk posisinya dia menghadap kemana ketika kalian membongkar. Kemudian kita buka bagian spuyernya ini ya bro, menggunakan obeng min kali ini. Dua-duanya kita buka. Untuk penutup hitamnya juga kita buka seperti ini lur penampakannya. Kemudian kita akan beralih ke bagian atasnya menggunakan obeng plus. Kemudian kita buka untuk penutup karburatornya ya lur. Pernya juga
Setelah itu ini dia untuk vakumnya, kita cek-cek juga apakah ada kerusakan pada vakumnya, apakah biasanya sobek. Kalau di karbu-karbu vakum tipe vakum ini yang rawan sobek itu di ininya, jarum vakumnya itu tadi. Tapi kelihatannya punya saya aman lur. Kita lanjutkan. Nah, yang sudah kita copot kita baluri dengan siram dengan pertalite dulu. Kemudian untuk karbu cleaner ini saya menggunakan yang merek ini ya lur. Untuk beli di bengkel atau di toko bangunan paling sekitar 30-40 ribu untuk yang ukuran 500 cc. Tapi tergantung di tempat kalian, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kemudian kita semprot-semprot saja semua bagian yang ada lubang-lubang ini agar kotoran-kotoran yang di dalamnya itu luntur ya lur. Dijamin luntur kalau pakai karbu cleaner, karena formulanya ini sangat bersih untuk membersihkan karburator khusus ya. Pokoknya semua yang ada bagian lubang-lubangnya ini disemprot saja lur. Untuk bagian luarnya saya menggunakan pertalite untuk membersihkan dan juga menggunakan sikat bekas agar lebih bersih untuk bagian luar dan dalamnya. Oh iya, tadi ada yang lupa untuk bagian ini ya, angin-anginnya lur ya, dibuka juga. Nanti untuk setelan angin-anginnya ini akan kita setel lagi, jadi simak terus videonya. Karena kadang-kadang kalau setelan anginnya ini tidak pas ya, itu kalian bisa mengalami yang namanya motor kalian itu boros. Ada juga yang mengalami tidak tenaganya itu berkurang ya lur, tidak rosok kalau bahasa Jawanya. Jadi simak terus videonya. Dan sebenarnya ada satu lagi yang di bagian konektor untuk ini yang bagian warna hitam, nanti juga kita setel juga, jadi simak terus videonya. Bisa dilihat ya lur, untuk hasil dari semprotannya itu air yang di bawah ini itu banyak sekali kotorannya. Untuk semua part-partnya kalian usahakan untuk dibersihkan juga. Kalau kalian di rumah punya kompresor itu kalian juga bisa memanfaatkannya. Setelah dicuci-cuci seperti ini, kalian bisa semprot menggunakan kompresor. Tetapi karena di sini saya belum mempunyai, jadi ya dikeringkan seperti ini lur caranya. Tidak apa-apa, yang penting tujuan kita itu bisa menghemat pendanaan dan tentunya masih bisa melakukan servis dengan lebih teliti, lebih rapi ya lur, lebih telaten juga. Itulah menurut saya dari keunggulannya kita mencoba atau kita lebih bisa kreatif untuk oprek-oprek motor sendiri. Nah,
jadi ini tadi yang saya maksud untuk yang di bagian konektor sensornya ini ya. Kalau di Jupiter MX135 itu ada konektornya seperti ini. Ini yang jarang dibuka, misalkan di bengkel ataupun di manapun itu. Tetapi ini juga menurut saya itu sangat berpengaruh ya di bagian ini tadi. Sebentar, agak berat untuk umurnya. Nah, jadi ini itu sebenarnya ada setelannya lur. Nah, itu lubangnya itu tidak pas hanya untuk satu mur, tetapi bisa digerak-gerakkan untuk di setel ya. Seharusnya ini bisa, kalau ditarik ulur itu bisa kembali sendiri, akan tetapi punya saya ini seret ya lur. Jarang juga saya buka, tetapi untuk tutorial ini akan saya buka. Kita bersihkan dulu bagian dalamnya, kemudian bagian ini sensornya juga. Mungkin kalau di teman-teman pernah mengalami berbet boros, itu juga salah satunya bisa terpengaruh dari bagian yang ini tadi ya lur. Makanya jangan di skip videonya, karena kalau kalian skip nanti kalian ketinggalan. Oke, setelah dibersihkan, dilap sampai kering, kita kembalikan lagi untuk yang konektornya ini. Akan tetapi diperhatikan karena di sini ada yang namanya kayak karet pengganjalnya, itu harus benar-benar pas ketika tadi mengembalikan ya lur. Nah, untuk yang diperhatikan ini yang di bagian ini, karena ini itu sebenarnya ada setelannya. Jadi untuk pemasangannya jangan terlalu mepet ke kiri, tapi jangan terlalu mepet juga ke kanan ya. Jadi dibagi saja untuk tengah-tengahnya itu tadi, yang antara murnya itu dibagi di tengah-tengahnya. Jangan mepet ke kanan, jangan mepet ke kiri ya lur. Oke, jika sudah ukurannya sudah pas, kemudian kita kembali di bagian bawah untuk spuyernya ini kita kembalikan. Tidak usah terlalu kencang untuk memasang spuyernya, yang penting sedang-sedang saja, karena jika terlalu kencang untuk mencopotnya lagi nanti juga kesusahan dan akhirnya itu bisa patah ya kalau dipaksa, kan lebih berisiko lagi. Dan ini tidak terlalu kencang itu sudah tidak apa-apa ya lur. Jangan lupa untuk penutup hitamnya ini juga dikembalikan. Kemudian di bagian apung-apungnya, nah untuk yang jarumnya ke bawah ini tadi hadapnya ke depan. Kemudian dimasukkan di ini, dan masih ada yang namanya pennya itu seperti jarum kecil. Kemudian kita kencangkan bautnya yang agak pendek. Oke, untuk teman-teman yang masih stay menonton, saya ucapkan terima kasih dan semoga paham, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawah ya lur, atau mau request konten-konten terkait motor apa atau gimana juga bisa. Sifatnya di YouTube saya itu tidak hanya memberikan tutorial, tidak hanya saya istilahnya, bukan saya menggurui dari penonton-penonton saya, akan tetapi juga sharing yang bermanfaat, itu juga nggak apa-apa ya lur. Karena kita kan juga terpisah jarak, dan juga kadang itu kalau di bengkel mau tanya-tanya yang lebih intensif itu juga tidak enak, karena mereka sifatnya itu mencari apa namanya ya, terkejar waktu untuk mencari pelanggan ya. Jadi kita juga harus bersyukur karena adanya YouTube dan lain sebagainya,
kita bisa lebih sharing, harusnya kita bisa lebih memanfaatkan. Oke, kita kembali lagi setelah kita kembalikan yang bagian bawahnya. Untuk yang setelan angin-angin yang ada jarum kecil di ujungnya juga kita kembalikan. Kita setelnya nanti ketika sudah dipasang di motor ya lur. Jadi simak di akhir video, nanti akan saya tunjukkan berapa sih untuk ukuran yang pas antara udara dengan tekanan bensinnya itu. Kita kembalikan yang bagian atasnya. Sebenarnya mungkin kalau di bagian karbu kalian itu ada yang sudah tidak normal, mungkin dari kit jarumnya atau yang tadi, itu bisa beli di online, tidak mahal. Untuk ini posisinya dipaskan, yang ini ada bagian sedikit yang menonjol ini sudah ada tempatnya ya, jadi nggak usah bingung. Kemudian untuk pernya juga jangan lupa, dan untuk ditutupnya ini juga sudah ada petunjuknya seperti tonjolan itu, dipaskan saja. Oke, sangat mudah. Kemudian murnya jangan lupa. Oke, untuk karburatornya tadi sudah saya kembalikan di motor. Kemudian kita akan setel untuk setelan angin-angin dan tekanan bensinnya agar pas, agar motor kalian itu tidak berbet dan juga tenaganya tidak ngempos. Kita hidupkan dulu motornya ya bro. Ini belum keadaan, belum saya setel tadi. Kemudian langkah pertama untuk menyetelnya, kalian besarkan untuk tekanan gas di karburatornya. Kalian putar searah jarum jam ke kanan sampai putaran motor kalian itu RPM nya naik agak tinggi. Kemudian untuk ini, bentar saya siapkan senter dulu. Untuk menyetel ini kalian siapkan obeng plus atau min yang agak kecil dan juga agak panjang. Nah, di sini ada yang di bawah sensor tadi bro ya, ada mur itu yang setelan angin-angin. Kita putar ke kanan searah jarum jam ya, itu sampai mentok untuk sampai kencang. Pokoknya sampai mentok ya, sampai berat. Sorry agak sulit ini karena harus nyentri. Pokoknya sampai full ke kanan mentok, dan pasti RPM kalian itu akan sedikit turun tadinya, karena dibesarkan pasti di posisi ini akan turun sendiri. Kalau misalkan mati berarti tadi setelan gas yang di atas kurang ke kanan lagi, kurang besar. Kemudian setelah itu, setelah mentok, kalian putar ke kiri itu sebanyak 2 kali full putaran obeng ya, 2 kali full. Jadi ujung itu sampai full 2 kali. Dan untuk di sini pasnya itu kalian lebihkan sedikit, atau kalian bisa rasakan kan semakin diputar ke kiri RPM-nya semakin tinggi lagi. Di yang paling tinggi ya, dicari yang enaknya yang paling tinggi. Jadi tadi 2 putaran dilebih sedikit, dimana titik di motor kalian itu maunya yang paling tinggi itu dimana. Oke, setelah ketemu kita beralih ke bagian yang setelan gas. Ini juga kita turunkan, kita putar ke arah kiri, dimana enaknya untuk stasionernya jangan sampai mati juga, tapi jangan juga terlalu tinggi, dimana yang paling
pas, biasanya yang suaranya dedet tapi tidak terlalu cepat untuk stasionernya. Oke, sudah ya, kita coba cek geber-geber ya bro, apakah berdet atau tidak. Oke bro, aman sekali, tidak berdet ya, langsung satu kali jadi. Dan tinggal nanti untuk uji cobanya itu pasti, tapi sudah pasti enak sih. Setelan seperti ini pasti nggak terlalu boros, akan tetapi juga tenaganya itu dapat ya bro. Oke, coba kita hidupkan lagi, apakah stasionernya juga mati-mati atau tidak. Oke, aman ya bro ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini, cukup sekian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan akhir kata, sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.